Anda kembali di iNews Pagi pemirsa bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, masa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI kembali berunjuk rasa di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Masa sujud syukur setelah tuntutan mereka memperpanjang masa jabatan menjadi 8 tahun disetujui DPR dan pemerintah. Masa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI kompak melaksanakan sujud syukur di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa siang. Mereka mengaku senang lantaran tuntutan mereka memperpanjang masa jabatan disetujui DPR dan pemerintah. Revisi Undang-Undang Desa pun akan segera dilakukan. Nantinya masa jabatan kepala desa akan diperpanjang menjadi 8 tahun dan bisa menjabat maksimal 2 periode. Masa menilai revisi Undang-Undang Desa sangat berpengaruh untuk perkembangan desa. Alasannya saya kepada saya yang hampir 3 periode terasa sekali polarisasi di masyarakat ketika 6 tahun emang begitu singkat. Ketika kondusif masyarakat polarisasi diperbaiki dalam bentuk teman-teman tingkat desa masing-masing, jabatan kita langsung habis. Harusnya ketika polarisasi selesai, kondusif nyaman, maka pembangunan tetap berjalan. Itulah yang membuat kita kenapa singkat. Akibat aksi ini, lalu lintas di kawasan Senayan sempat tersendat. Ribuan personel kepolisian diturunkan untuk mengamankan aksi. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono kemarin mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aiman mengajukan gugatan pra-peradilan berkaitan dengan penyitaan ponsel yang dilakukan Polda Metro Jaya. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedatangan kali ini untuk mengadukan gugatan pra-peradilan berkaitan dengan penyitaan ponsel yang dilakukan Polda Metro Jaya. Hari ini kami telah mendaftarkan permohonan pra-peradilan yang terregister dengan nomor 25-pit.pra-2024 PN Jakarta Selatan. Dan kami berterima kasih kepada PN Jakarta Selatan yang sudah menerima permohonan pra-peradilan atas perkara yang dialami oleh Mas Aiman Wicaksono. Dalam hal ini kita meminta dalam penyitaan HP, kami memohonkan di dalam pra-peradilan ini kita akan uji bersama apakah penyitaan barang bukti itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Sementara itu, kuasa hukum Aiman, Tama S. Langkun, juga menegaskan posisi Aiman yang masih sebagai wartawan aktif berhak dilindungi narasumber yang memberikan informasi terkait dugaan ketidaknetralan polisi. Ini kan sebetulnya upaya-upaya dari Mas Aiman sebagai seorang wartawan, sebagai seorang jurnalis untuk melindungi narasumbernya. Jadi kemudian tidak ketika ada orang yang sedang berpartisipasi, berupaya untuk menjaga demokrasi, justru malah mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Nah, inilah kemudian hak hukum yang kita gunakan untuk membantah hal tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Aiman juga menegaskan agar jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang disampaikan. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang disampaikannya. Ini menjadi penting dalam menjaga demokrasi di negeri kita agar tetap tumbuh dan terus berkembang dan jangan sampai runtuh. Sebelumnya, jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, diperiksa terkait kasus dugaan aparat tidak netral dalam pemilu selama 12 jam di Polda Metro Jaya Jumat lalu. Sementara itu, penyitaan ponsel Aiman oleh penyidik dinilai melanggar hukum karena Aiman masih berstatus saksi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Ketua KPU dan Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti melanggar kode etik dalam pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Namun sayangnya pelanggaran etik itu tidak berdampak pada keikutsertaan Gibran di Pilpres 2024. Lengkap sudah pelanggaran etika terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Terbaru, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari melanggar kode etik. Hasyim dinyatakan bersalah karena telah mengubah peraturan KPU untuk menerima pencalonan Gibran tanpa berkonsultasi dengan DPR yang saat itu disebut sedang menjalani masa reses. Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir, sementara 6 komisi KPU, yakni Aljus Melas, Idam Holik, Yulianto Sudrajat, M. Afifuddin, Farsa dan Harahap, dan Betty Epsilon dijatuhi sanksi peringatan keras. Namun demikian, putusan DKPP ini tidak memengaruhi pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan KPU sudah berkali-kali melakukan kesalahan. Mahfud mencatat Ketua KPU Hasyim Asy'ari telah 2 kali melakukan kesalahan dan hanya diberikan sanksi peringatan keras. Hasyim Asy'ari bersalah, yang lain juga bersalah. Dan supaya diingat, KPU ini sudah berkali-kali melakukan pelanggaran. Sudah berkali-kali. Banyak sekali. Kalau kita beritahu hanya diperbaiki gitu, lalu tidak ada perbaikan ke berikutnya. Ini kesalahan yang berikutnya. Dan Saudara Hasyim Asy'ari itu salahnya sudah 2 kali peringatan keras. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berpandangan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Hasyim Asy'ari dan komisioner KPU lain dianggap sebagai catatan hitam. Caimin pun berharap ada tindakan yang bisa membuat bangsa ini bangga dengan mengedepankan etika. Ini catatan hitam yang saya kira menjadi keprihatinan nasional. Semoga ada langkah-langkah yang membuat kita sebagai bangsa percaya diri dan bangga bahwa bangsa ini mengedepankan etika. Langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden memang tidak biasa. Gibran yang usianya masih di bawah 40 tahun lolos sebagai cawapres setelah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengabulkan gugatan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Saat itu, Anwar Usman yang juga paman Gibran memutuskan usia calon pencapresan boleh di bawah usia 40 tahun, namun harus sudah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Atas putusan ini, Majelis Kehormatan MK menyatakan Anwar Usman melanggar kode etik. Anwar pun dicopot dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan nasib Ketua KPU, pemirsa, seorang kepala desa di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat divonis penjara karena melakukan tindak pidana pemilu. Sang kepala desa terbukti ikut mengkampanyekan istrinya yang menjadi calon anggota legislatif. Massa dari Asosiasi Kepala Desa atau AKAD berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat. Massa menuntut agar Kepala Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Mawardi, dibebaskan dari jerat hukum. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis 3 bulan penjara dan denda Rp1 juta kepada Mawardi. Mawardi dinilai terbukti melakukan tindak pidana pemilu, yaitu ikut mengkampanyekan istrinya yang menjadi calon anggota legislatif. Mawardi mengkampanyekan istrinya melalui media sosial dan sejumlah grup di aplikasi percakapan. Massa pembela Mawardi lantas membandingkan kasus ini dengan sejumlah pejabat pusat yang dinilai melakukan pelanggaran pemilu namun tidak ditindak. Dan yang menjadi pertanyaan kami adalah ketika PJ Gubernur, Wakil Bupati, DPR, incumbent, ASN di tingkat kepala dinas melakukan pelanggaran undang-undang pemilu yang dianggap melanggar netralitas, mereka dikembalikan
Adapun vonis yang dijatuhi hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 5 bulan penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Pemirsa, gelombang perlawanan kampus mengkritisi demokrasi yang terancam terus terjadi. Sivitas Akademika dan alumni UPN Veteran Jakarta menyatakan sikap kemerosotan demokrasi. Pernyataan sikap ini ditujukan bagi seluruh penyelenggara negara yang diduga melemahkan demokrasi dan pemilu 2024. Merosotnya nilai demokrasi saat ini menjadi keprihatinan masyarakat karena dianggap bertentangan dengan prinsip nilai bela negara. Sivitas Akademika dan alumni Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta turut menyuarakan keprihatinan kemerosotan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Menyelamatkan demokrasi dan pemilu berintegritas. Kami, Sivitas Akademika UPN Veteran Jakarta, menyerukan kepada seluruh penyelenggara negara dan berbagai komponen bangsa untuk menjunjung tinggi integritas, etika bernegara, dan prinsip keadilan bagi setiap warga negara, karena ini merupakan cerminan dari kecintaan kami pada bangsa dan negara dengan senantiasa menjunjung Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pernyataan sikap, Sivitas Akademika UPN Veteran Jakarta menyerukan 4 poin. Di antaranya menuntut penyelenggara negara dan seluruh komponen bangsa konsisten menjalankan amanat TAP nomor 6 MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa hingga mendukung terjaminnya kebebasan berpendapat dan menolak upaya pembatasan suara berbeda dan kritis. Saya rasa hari-hari ini kita menyaksikan gelombang suara dari kampus-kampus. Dan gelombang dari suara kampus-kampus itu digerakkan oleh satu ingatan memori kolektif bahwa Soekarno dan Hatta menginginkan negara Republik Indonesia tegak berdiri, bukan negara yang digerakkan oleh kelompok kepentingan atau apalagi sebuah keluarga. Saya rasa kita berdiri di sini dengan semangat yang jelas bahwa suara mengingat yang datang dari kampus di UPN Veteran ini harus didengar oleh banyak pihak. Kalau telinga itu terbuka, maka mereka yang ingat akan Soekarno-Hatta akan bersama-sama dengan kami untuk memperbaiki situasi demokrasi Indonesia. Mereka yang melupakan Soekarno dan Hatta berarti kita perlu ingatkan kembali bahwa mereka sudah melenceng jauh dari cita-cita bersama. Sivitas Akademika dan para alumni UPN Veteran Jakarta meminta agar pemerintah melakukan penegakan hukum secara adil dan berpartisipatif aktif mengawasi jalannya pemilu. Dari Jakarta, Salam Rahmat Laksana, Irian Cahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, gelombang petisi dan deklarasi terkait kondisi pemerintah jelang pemilu terus bergulir. Kali ini Sivitas Akademika Universitas Brawijaya Malang mengeluarkan pernyataan sikap sebagai bentuk koreksi terhadap pemerintah. Guru besar, profesor dan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang berkumpul di halaman gedung rektorat. Para akademisi ini membacakan pernyataan sikap terhadap kondisi pemerintah yang dinilai sedang tidak baik-baik saja, terlebih menjelang pemilu. Ada 8 poin pernyataan sikap yang disampaikan dalam momen ini, diantaranya himbauan terhadap pemerintah pusat, daerah, dan TNI Polri untuk bersikap netral dalam pemilu, serta meminta aparatur penegak hukum tidak dijadikan sebagai instrumen politik. Menghimbau pemerintah, DPR, MK, dan aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik sehingga hukum alpa dari nilai-nilai normal dan etika.
menghimbau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas, dan menjaga suasana agar pemilu tahun 2024 berjalan luber dan jurdil. Pernyataan sikap ini dilakukan sebagai wujud keprihatinan kondisi Indonesia, khususnya penegakan hukum yang dinilai melemahkan etika, tata kelola, dan kepemimpinan bangsa. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, para kiai dari NU, Muhammadiyah, MUI, akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan beberapa tokoh ormas Islam menggelar petisi Linggarjati. Petisi Linggarjati berisi keprihatinan kondisi kebangsaan yang mengkhawatirkan. Sorotan mengenai tindakan merusak moral dan etika kebangsaan seperti cawe-cawe dalam pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan fasilitas negara, dan politisasi bansos digaungkan dalam petisi Linggarjati. Hal ini dinilai akan semakin memudarkan nilai-nilai kebangsaan dan netralitas pejabat publik dalam pemilu 2024. Tindakan cawe-cawe jelang Pilpres 2024 juga dianggap akan merusak demokrasi dan pendidikan politik kebangsaan yang baik. Petisi Linggarjati ini dibuat oleh para kiai dan akademisi untuk mengingatkan penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu agar netral dan tidak memihak terhadap salah satu pasangan calon. Kepada para pihak yang menurut kami berkepentingan, siapapun ya. Jadi ini konteksnya adalah tawasau bil haq, atau saling mengingatkan sesama anak bangsa supaya nanti kita menghasilkan suatu pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Menyimak perkembangan kehidupan politik nasional sekarang ini, dan kemudian suara-suara dari kampus sudah mulai mengemuka. Oleh karena itu hemat kami, memang suara ini perlu terus Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan ada operasi atau upaya pembungkaman terhadap para guru besar untuk menyampaikan kritik terkait demokrasi. Mahfud menyebut ada yang meminta agar sejumlah rektor universitas memuji pemerintahan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan ada operasi untuk membungkam kritik perguruan tinggi atas keprihatinan demokrasi negeri di ujung pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam dialog Tabrak Prof di Yogyakarta, Mahfud mengaku ada laporan yang disampaikan sejumlah rektor universitas di Indonesia yang diminta oleh oknum tertentu untuk menyatakan sikap yang bertolak belakang terhadap gelombang kritik yang tengah mengalir deras terkait kemunduran demokrasi yang disertai petisi para akademisi. Ini laporan kepada saya dari beberapa rektor, disuruh membuat pernyataan menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, baik. Yang kedua, Pak Jokowi berhasil mengatasi krisis. Yang ketiga, pemilu berjalan baik dan sebagainya. Itu ada beberapa rektor yang disuruh. Ada yang kemudian membuat pernyataan, template-nya sama. Lalu ada yang tidak mau disuruh begitu, seperti Rektor Universitas Sugio Pranoto di Unika di Semarang itu memberitahu kepada kami disuruh membuat seperti ini teman kami sudah membuat pernyataan seperti itu. Ada pernyataan rektor yang sama isinya karena pakai template, tapi ada yang samar-samar dan sebagainya. Nah, menurut saya itu kurang sehat, membuat tandingan-tandingan itu memecah belah masyarakat dan memecah belah kampus juga. Rektor Universitas Katolik Sugia Pranata Ferdinandus Hindarto membenarkan apa yang disampaikan Mahfud. Ferdinandus mengaku pernah didatangi anggota Polrestabes Semarang untuk membuat video mengapresiasi kinerja pemerintah. Gadget masuk yang menyatakan video dari Polrestabes Semarang yang intinya memohon supaya saya membuat video yang isinya poin-poinnya kira-kira sama seperti video-video yang sudah beredar dari beberapa rektor itu. Lalu saya menjawab bahwa pilihan kami, sikap kami, mohon maaf tidak bisa memenuhi permintaan itu. Kenapa?
karena kami punya dasar yang kuat. Mahfud berharap dan meminta agar kebebasan mimbar akademik harus tetap dihormati. Menurut Mahfud, lebih dari 50 universitas menyatakan sikap melalui deklarasi peduli demokrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo diadang oleh pendukung Capres Prabowo Gibran saat berkampanye di Balikpapan, Kalimantan Timur. Menariknya, Ganjar Pranowo justru mengajak pendukung Prabowo Gibran untuk makan siang dan berfoto bersama. Oke, bagus ya. Sip, ya bagus ya. Oke, ya, oke yuk. Sip ya. Oke yuk ya. Minggir, nggak apa-apa. Kita makan yuk. Makan dulu nggak? Jangan digulung nggak, dimarahin yang nyuruh loh. Dimarahin loh. Kita mah tenang aja. Sama Indonesia Maju ya. Disambut oleh pendukungnya Pak Prabowo. Terima kasih sudah nyambut ya. Oke men. Nah, inilah pesan damai dan tidak marah-marah. Oke, ikut makan yuk. Bro, makan. Oh, nggak apa-apa. Nggak dimarahin Pak Prabowo. Sumpah nanti kalau dimarahin aku yang belain. Makan yuk. Makan. Udah makan belum? Makan. Belum kan? Belum. Ayo saya makan yuk. Udah makan belum? Belum. Makan ya. Makan. Terima kasih ya. Ini apa ini? Bagian apa ini? Bagian penanganan, Pak. Sekarang yang belum makan, karena dibungkus boleh. Sini. Jadi, nama siapa nama? Putra. Jadi Putra ini pendukungnya Prabowo. Tadi menyambut kedatangan Ganjar Pranowo. Jadi dia sudah menyampaikan kalau statement damai tidak butuh statement, tapi diucapkan. Dan hari ini saya tawari makan siang bersama. Yang makan bersama saya. Kita begini. Boleh lah. Temennya nggak mau tadi. Tahu tadi kabur. Jangan kabur. Kamu pemberani. Kita debat nggak? Oh, dulu. Salam buat Pak Prabowo ya, Bu. Oke. Ya. Pemirsa, tim pemenangan daerah TPD Ganjar Mahfud Jawa Tengah yakin pasangan Ganjar Mahfud ini menang dalam Pilpres 2024. Keyakinan ini berdasarkan penampilan maksimal Ganjar Pranowo dalam debat Capres terakhir. Ketua Tim Pemenangan Daerah atau TPD Ganjar Mahfud Jawa Tengah Agustina Wilujeng nonton bareng debat Capres putaran terakhir di Panti Marhen, kantor DPD PD Perjuangan Jawa Tengah bersama para pendukung dan simpatisan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Menurut Agustina Wilujeng, tampilnya Ganjar Pranowo dalam debat Capres terakhir yang maksimal serta tingginya hasil survei pasangan Ganjar Mahfud dibandingkan pasangan lainnya membuat PDI Perjuangan yakin pasangan Ganjar Mahfud menang dalam Pilpres 2024. Tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud memastikan wilayah Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng basis pendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Namun hal yang perlu diwaspadai saat pencoblosan yakni mencegah terjadinya penggelembungan suara. Di akhir pada saat coblosan tanggal 14 itu ada DPT-DPT di banyak titik dilaporkan oleh hampir semua kabupaten ada tambahan. Ya, menurut teman-teman itu adalah memang hasil verifikasi akhir. Di Salatiga ada ditemukan satu alamat 25 orang. Sudah dicek ya. Ternyata bahwa pemilik alamat itu menyatakan tidak pernah menambah jumlah orang di KK. Jadi siapa dia? Tapi ini kemudian ditindaklanjuti oleh teman-teman dengan mengklarifikasi ke penyelenggara pemilu di titik tersebut.
Sementara itu, kampanye terakhir yang akan digelar di Solo dan Semarang pada Sabtu 10 Februari 2024, sekitar 130.000 pendukung diperkirakan akan hadir di Semarang. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga akan hadir bersama para pimpinan partai koalisi serta juru kampanye nasional. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Anies menyerukan program prioritasnya yakni semangat perubahan, terutama di sektor pendidikan dan kesejahteraan. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, disambut meriah oleh massa pendukungnya saat tiba di lapangan umum Karangpule, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa pagi. Anies menghadiri kampanye akbar dengan menyapa ribuan pendukungnya. Dalam orasinya, Anies menyerukan program prioritasnya yakni semangat perubahan, terutama di sektor pendidikan dan kesejahteraan. Anies pun optimis bisa memenangkan pemilu presiden 2024. Jadi Nusa Tenggara Barat ini luar biasa, antusiasmenya, semangatnya mencerminkan keinginan untuk perubahan yang amat kuat. Kami akan meneruskan semangat dan keinginan perubahan ini menjadi perjuangan yang lebih luas. Kami akan kirimkan pesan ini kemana-mana bahwa di Nusa Tenggara ada semangat yang sangat kuat. Anies juga meminta seluruh pendukungnya untuk ikut mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara, sehingga jalannya pemilu bebas dari segala bentuk kecurangan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zulhirni, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, masa mahasiswa menggelar aksi demo di depan Balai Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta yang juga Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mendatangi aksi tersebut dan menekan fakta integritas yang disuarakan para mahasiswa. Aksi unjuk rasa mahasiswa se-Solo Raya terjadi di halaman Balai Kota Solo Selasa siang. Ratusan mahasiswa ini berorasi dengan menyatakan 11 poin tuntutan. Di antaranya menuntut Gibran menjalankan amanah dan suara rakyat Indonesia dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab. Gibran yang juga Cawapres nomor urut 2 menemui masa aksi dan mendatangi tuntutan dari para mahasiswa. Dari mereka? Ya sesuai itu tadi. Bisa dibilang bentuk dukungan nggak sih, Mas? Bisa dibilang bentuk dukungan nggak sih? Oh, itu protes. Tadi bukan banyak yang menagih janji ataupun menginginkan janji dari Mas Gibran. Itu tadi Dengan pengawalan ketat, Gibran akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dalam aksi damai mahasiswa tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Stepiantoro, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, para caleg Partai Perindo terus menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar sembako murah untuk melayani kebutuhan masyarakat. Seperti yang digelar di Kelurahan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Partai Perindo melayani warga Kelurahan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan pemeriksaan kesehatan gratis dan juga menyediakan minyak goreng murah. Bakti sosial ini dihadiri langsung Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo yang melayani masyarakat. Ini kita juga memberikan obat dan vitamin supaya mereka dapat beraktivitas dengan baik. Ibu-ibu di sini karena dengan kesehatan mereka dapat beraktivitas, dapat melakukan segala sesuatu yang baik. Ini perlu intervensi kita nanti di DPRD supaya harga-harga sembako itu bisa stabil dan turun malah supaya rakyat-rakyat lebih terjangkau dan tidak langka tentunya. Ini butuh perjuangan politik, tidak bisa teriak-teriak aja, tidak bisa demo, tapi harus ada perwakilan rakyat yang duduk di dalam sistem untuk meneriakkan supaya sembako ini murah. Dalam kesempatan ini, HT dan Liliana Tanu Sudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil Jakarta II mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Partai Perindo hadir untuk melayani masyarakat, bukan dilayani. Karena Indonesia masih banyak masyarakat kita yang perlu diperbaiki kesejahteraan,
maupun kondisinya. Tadi sempat ketemu Pak Hate juga, Bu? Iya. Gimana, Bu, pendapat Ibu, Bu, orangnya, Bu? Orangnya baik. Baik dah, ramah pokoknya. Warga Kramat Pela juga diajak untuk menyukseskan pemilu 2024 dengan menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang amanah dan berjiwa sosial tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Peringatan Hari Gizi Nasional pemirsa menjadi momentum untuk menyatakan sinergi dalam menangani berbagai permasalahan gizi, termasuk stunting yang pada 2024 ini menjadi fokus permasalahan gizi yang harus segera dituntaskan. Peringatan Hari Gizi Nasional menjadi momentum untuk menangani berbagai permasalahan gizi termasuk stunting yang pada 2024 ini harus dituntaskan. Pada peringatan Hari Gizi Nasional, Royco memberi dukungan lewat program Royco Nutri Menu dengan semakin mempertajam dan memperluas jangkauan edukasinya ke perempuan di berbagai tahapan usia untuk mempersiapkan keluarga masa depan yang lebih sehat dan tercukupi kebutuhan gizinya serta menurunkan angka stunting di Indonesia. Amarilis Esti Wijono, Direktur Nutrition Unilever Indonesia mengatakan Royco Nutri Menu sudah berjalan sejak tahun 2019 sampai sekarang. Bahkan menurut riset yang dilakukan IPB University, program Royco Nutri Menu mampu menurunkan anak berisiko stunting hingga 37%. Jadi Royco program Nutri Menu sudah kita jalankan sejak tahun 2019. Kita juga bekerja sama dengan IPB University, di mana kita mengedukasi ibu dengan anak di usia di bawah 2 tahun. Dan hasil penelitian atau riset yang dilakukan dengan IPB University menunjukkan bahwa dengan program Royco Nutri Menu dan edukasi yang kita selalu lakukan terhadap ibu tersebut, di komunitas tersebut, di area Boga dan sekitarnya berhasil untuk menurunkan anak beresiko stunting hingga 37%. Selain itu, Amarilis Esti Wijono mengungkapkan di tahun 2024 ini, Royco Nutri Menu akan memperluas cakupan dan kolaborasi, mengedukasi masakan lezat bergizi guna mencegah stunting sedari dini. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Tim dokter forensik Polri terus menyelidiki tewasnya anak dari selebritas Tamara Syamara. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.